Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septia Nabila, NIM 2120206039, kelas Matematika 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Muhammad Hasbi MAG. Apa saja sih ruang lingkup yang ada di dalam kepemimpinan pendidikan ini? Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa definisi dari kepemimpinan pendidikan dan fungsi pemimpin pendidikan dalam administrasi pendidikan ini. Langsung saja, definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sedangkan pendidikan yang dimaksudkan ini mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung dan sekaligus menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pemimpin itu. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi pemimpin pendidikan, di mana jika kita lihat dari indikasi yang sudah saya jelaskan tadi, maka fungsi pemimpin pendidikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin sebagai penanggung jawab dalam pengembangan dan mempertahankan eksistensi organisasinya. Yang kedua, seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam kelompoknya tersebut. Yang ketiga, yaitu seorang pemimpin berfungsi sebagai penggerak orang lain, sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Baiklah teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang definisi kepemimpinan pendidikan dan juga fungsi kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak video selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan dan juga tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Langsung saja, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keahlian dan pengetahuan, di mana keahlian dan pengetahuan yang dimaksudkan ini adalah latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya, di mana tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Yang ketiga yaitu sikap-sikap kepribadian seorang pemimpin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu berbeda-beda sifat watak dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Yang keempat yaitu sikap-sikap kepribadian pengikutnya, di mana di sini yang dimaksudkan adalah mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya, yang keempat di sini adalah tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, di mana tipe-tipe kepemimpinan pendidikan ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu ada tipe otoriter atau tipe kepemimpinan authoritarian, di mana dalam kepemimpinannya yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya, yang mendominasi untuk menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompoknya terhadap pemimpinnya. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire, atau dalam kepemimpinan ini
Sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat sekendaknya atau diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpinnya. Yang ketiga yaitu adalah tipe demokratis, di mana tipe demokratis ini pemimpin bukan sebagai diktator, melainkan pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Yang keempat yaitu adalah tipe pseudo-demokratis, di mana tipe ini juga disebut dengan demokratis semu. Pemimpin yang bertipe ini hanya tampak saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat okratis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan juga pendekatan kepemimpinan pendidikan. Langsung saja, di sini syarat-syarat pemimpin pendidikan atau yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus rendah hati dan sederhana. Yang kedua yaitu dia harus bersifat suka menolong. Yang ketiga yaitu sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat yaitu percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil dan dapat dipercaya. Yang keenam yaitu keahlian dalam jabatannya. Dengan adanya syarat-syarat kepemimpinan yang diuraikan tadi, menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin tersebut. Selanjutnya, di sini ada pendekatan kepemimpinan pendidikan, di mana pendekatan kepemimpinan pendidikan ini dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan kewibawaan. Pendekatan kewibawaan ini lebih menekankan kepada keberhasilan pemimpin yang dipandang dari segi sumber dan terjadinya kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaannya terhadap bawahannya. Yang kedua yaitu pendekatan sifat, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku, di mana pendekatan perilaku ini lebih menekankan pada fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan kontingensi atau situasi, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang model-model kepemimpinan dalam pendidikan, di mana model-model kepemimpinan dalam pendidikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikirannya yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial antara anggota-anggota organisasi yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan. Yang kedua, di sini ada kepemimpinan transformasial, di mana kepemimpinan transformasial ini dibangun dari 2 kata, yaitu kepemimpinan dan transformasial, di mana kepemimpinan sebagaimana yang telah dijelaskan di awal merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan transformasi berasal dari kata transfer yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalnya mentransformasikan visi menjadi realita atau mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Baiklah teman-teman, dari beberapa submateri yang sudah saya jelaskan tadi tentang kepemimpinan pendidikan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ruang lingkup yang ada di dalam kepemimpinan pendidikan ini dimulai dari syarat-syarat kepemimpinannya, pendekatannya,
maupun model-model yang ada di dalam kepemimpinan pendidikan ini sangatlah penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.